Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya ya Mbak. Di video sebelumnya kita telah membahas dua hal penting yang perlu dan juga wajib untuk teman-teman trader pemula khususnya itu harus diketahui, yaitu menentukan arah tren dan mencari area penting. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih spesifik lagi ya, yaitu membahas tentang mengetahui arah tren. Jadi itu ada dua cara ya untuk melihat arah tren. Yang pertama itu menggunakan trendline. Nah, trendline ini masuk ke dalam kategori market structure. Lalu yang kedua itu pakai EMA 200 ya. EMA 200 ini pakai indikator. Dari dua cara ini itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Mbak. Jadi kalau kita pakai trendline ya. Trendline itu kita lebih mudah untuk mengaplikasikannya karena pergerakan candle itu kita bisa tandai, atau area-area yang disentuh itu kita bisa menandainya dengan bantuan trendline. Sedangkan kalau kita pakai indikator itu memang lebih simple, kita nggak perlu tarik garis trendline sana sini, tetapi pergerakan di EMA 200 itu telat Mbak ya. Jadi candle ini kebentuk terlebih dahulu baru indikatornya muncul. Sedangkan kalau trendline itu lebih akurasinya itu lebih bagus ya, karena kita bisa langsung melihat tuh kemana trennya itu akan berlangsung. Tapi kalau pakai EMA 200 atau pakai indikator lain, pokoknya yang segala jenis indikator itu pergerakannya dia akan bergerak setelah market terbentuk. Itu kelemahan jika kita menggunakan indikator. Jadi contoh ya, ini kan kalau secara kasat mata sebenarnya sudah kelihatan bearish. Tetapi untuk meyakinkan lagi kita bisa menggunakan trendline. Contoh, kita pakai garis trendline ya. Oke. Cara penarikan trendline itu kita menandai ya untuk area-area yang bolak-balik kesentuh ya. Nah, kita kan tarik dari area high yang di sebelah sini. Lalu turun ini sampai ke sebelah sini. Dan di sini ini kan sudah kesentuh terus ya. Kesentuh, 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 kesentuh. Nah, ini sudah ada 4 kali sentuhan. Nah, di sini mengindikasi bahwa pergerakan market itu dalam keadaan bearish. Dan ini ya, pergerakan market ini itu bisa dikatakan akan bullish jika ya ini high terakhir itu keambil ya. Jika high terakhir ini keambil, maka ada potensi untuk pergerakannya itu ganti arah, yang tadinya bearish akan menjadi bullish. Tapi selagi ini trendline ini belum kejebol, lalu high terakhirnya ini belum keambil, maka di sini kita bisa melakukan sell posisi. Seperti yang Simba jelaskan di video sebelumnya, kita lebih baik trading follow the trend, jangan counter trend, kecuali teman-teman memang sudah paham betul bagaimana trading menggunakan cara follow the trend atau mengikuti arus trend. Baru nanti teman-teman bisa mencoba trading counter trend. Tapi jika follow the trend saja teman-teman nggak bisa, mau counter trend ya sana soyo tambah ajur Mbak. Oke. Nah, di sini kita akan menandai, coba ya. Di sini kan ada area penting nih. Di sini ada area penting. Ada area OB itu ya. Lalu di sini ada imbalance nih. Area imbalance. Saat pergerakan market memang condong bearish seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, cari set untuk sell posisi. Nah, keunggulan pakai trendline dan juga perpaduan dengan area penting itu bisa menjadi dua indikasi, Mbak. Indikasi pertama, bisa kita jadikan sebuah area entry untuk mengikuti pergerakan market turun ya, atau follow the trend. Dan indikasi kedua, itu kita bisa melihat sinyal untuk pergantian arah tren. Jadi sini semisal nih kita mau entry pada area OB saja ya, karena Simba paling senang tradingnya itu di OB karena lebih simple untuk mengatur risk and reward rasionya. Kita entry pada area OB sini dengan ASL di area sini atau di atas OB. Lalu risk and reward rasionya kalau Simba biasa menggunakan 1:2 agar lebih cepat saja ya. Pakai 1:2.
Nah, market harapannya itu kan dia akan naik ke atas dulu ya. Saat dia membentuk seperti ini ya, ini kan malah langsung turun ya. Harapannya dia akan naik dulu ke sini, mengambil order sebelum dia melanjutkan penurunannya. Tetapi ya, ada tetapinya nih. Semisal nih, area ini, area OP yang kebetulan dia berada di bawah dari high ya, high dari pergerakan trendline bearish, itu keambil, semisal keambil gini ya. Ternyata market tiba-tiba impulsif, momentum candlenya cukup kuat dan dia melakukan breakout. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kan kita kena SL tuh. Ya udah, kita tunggu saja pergerakan market selanjutnya. Jika terjadi breakout seperti ini, berarti ada indikasi bahwa pergerakan market itu akan berubah arah. Dari yang bearish akan berubah menjadi bullish. Maka kita tunggu saja, kita akan cari ya di area sini. Biasanya kan kalau terjadi sebuah break yang impulsif, itu dia akan meninggalkan jejak. Jejak apa? Jejak order block ada, bisa imbalance ada. Kenapa kok bisa meninggalkan jejak? Karena banyak orang yang ketinggalan order. Ya, maka area tersebut itu biasanya digunakan orang-orang untuk melakukan pending order. Maka biasanya saat terjadi impulsive candle, lalu ternyata market turun kembali ke area OP, nah itu biasanya harga itu akan mantul ke atas lagi, Mbak. Karena di situ banyak order yang masih ngantri. Paham ya? Nah, jadi saat dia turun lagi baru kita entry. Nah, untuk menentukan risk and reward ratio kita bisa menggunakan 1:2 seperti yang Simbah jelaskan tadi. Nah, ini adalah mengidentifikasi dengan menggunakan trendline. Kalau menggunakan EMA 200 itu ya kurang lebih sama seperti ini. Cuman kan seperti yang Simbah jelaskan tadi, EMA 200 itu pergerakannya lambat atau market kebentuk baru EMA 200 jalan kayak gitu. Ini sebagai contoh. Oke, di sini kalau yang males tarik garis, ini kita langsung bisa melihat ya, di sini ada pergerakan sedikit ranging ya. Lalu di sini ada terjadi sebuah break atau jebol pada area EMA 200. Di sini tanpa kita tarik garis trendline, kita bisa melihat bahwa pergerakan market itu sudah pasti bearish untuk time frame yang kita pakai. Karena apa? Karena dia bergerak di bawah dari EMA 200. Lalu selanjutnya bagaimana Mbak kalau sudah tahu bearish? Ya, seperti yang video-video sebelumnya Simbah kasih tahu ya, jika keadaan bearish, jangan pernah nyari set untuk buy ya, kecuali memang sudah ada indikasi pullback, itu baru teman-teman bisa tuh mencari posisi buy. Tapi selagi belum ada pullback information ya pastikan teman-teman ambil sell-nya saja. Ya kan konyol, sudah tahu harganya turun mosok mau ambil buy. Dan disinilah kebanyakan para trader, khususnya yang masih baru-baru di forex ya, itu mengalami kerugian yang terus-menerus, alias SL-nya kena terus-menerus, atau malah ada juga ya yang nggak pakai SL dan dia buy terus-menerus, dan harga malah turun terus. Alhasil apa yang terjadi? Margin call atau dananya itu habis. Pakai contoh nih. Misal nih, sudah tahu ya ini harga kan udah jebol nih, udah jebol trendline, dan di sini ini kan udah kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, ini ada momentum candle bearish yang cukup kuat. Nah, kalau udah posisinya seperti ini, masa iya kita mau ambil buy? Kan lucu gitu. Sudah tahu market itu pergerakannya impulsif turun, tapi kok kita memaksakan untuk buy posisi, kan seolah kita itu sombong lah ya. Seolah kita tuh sombong bahwa kita tahu di mana harga lembah dari market. Padahal konteks dari trading, nggak ada satupun orang yang tahu di mana harga lembah, di mana harga pucuk. Ya, itu nggak ada yang tahu, Mbak. Semuanya itu hanya mengandalkan prediction atau analisis dengan cara melihat pergerakan di masa lalu. Semua trader rata-rata seperti itu. Jadi kalau sampean ya merasa tahu di mana harga lembah dan harga pucuk, itu ya siap-siap saja sampean sering-sering kena SL. Kalau nggak sering kena SL, ya kemungkinan besar akan sering mengalami margin call. Sebagai contoh nih, misal kita mau entry di sini, wah ini harganya sudah di lembah nih, kita buy di sini. Oh naik dikit, PD, screenshot kan, upload di sosial media bahwa aku nih, bisa ambil di harga lembah, keren. Nggak taunya harganya dibawa turun lagi nih. Dari sini kita mau kita kan nggak pasang SL ya. Kalau yang pasang SL udah pasti kena SL. Tapi yang nggak pasang SL, waduh, kok harga turun lagi? Berarti lembahnya di sini nih. Berarti kita harus tambah buy lagi nih di sini.
Nah, kita habis buy ya, ternyata, setelah naik dikit, harga dibawa turun lagi nih ke sini. Wah, berarti harganya yang paling bagus tuh di area sini nih, untuk buy. Oke kan? Oke, buy, udah buy. Lalu ternyata harganya diangkat lagi dikit nih. Wah, posting lagi nih di sosmed. Udah dapat nih harga lembah, dapat nih harga lembah. Hebat kan? Nah, ya. Nggak taunya harganya dibanting turun lagi agak dalam. Di sini sudah mulai bingung tuh. Karena saldonya itu sudah minus 50% lebih, dan rata-rata mereka yang saldonya itu sudah minus 50% lebih dari area entryan mereka, itu dia akan susah untuk melakukan cut loss. Kenapa? Karena apa namanya ya, sudah timbul ya, di pola pikirnya itu sudah nggak nyatu lagi dengan market. Dia itu sudah pakai ilmu harapan atau trading harapan. Jadi dia sudah benar-benar keluar dari jalur. Kalau masih minus 10% ya, itu masih oke lah, kita masih bisa cut loss karena modal kita masih ada 90%. Dan untuk mengcover modal yang 10% tadi yang sudah rugi, itu masih cukup mudah. Selagi kita nggak ngelawan arus ya, kita benar-benar mengikuti pergerakan arus. Tetapi jika saldo kita itu sudah minus ya, sudah minusnya itu sudah 50% lebih ya, itu untuk cut loss itu kadang sayang, Mbak, ya, rata-rata itu sayang. Jadi kayak ada apa ya, mau tak cut loss kok sudah terlalu, banyak gitu ya, nggak di cut loss nanti takutnya apa namanya, MC. Tapi rata-rata ya, rata-rata ini ya, pasti mereka membiarkan, nggak berani cut loss dan berujung apa? Berujung MC. Nah, itulah susahnya jika trading, kita tidak mengetahui arah tren dan sering melawan arus tren. Jadi pertama kali teman-teman pelajari di market itu lebih baik ke follow the trend terlebih dahulu. Nah, nanti setelah basic di follow the trend itu sudah dapat, baru jika ingin mencoba counter trend itu nggak masalah. Karena rata-rata orang yang sudah paham follow the trend itu dia akan tahu tuh saat kita mau counter trend, di mana saya mau masuk, di mana saya mau keluar. Karena yang namanya counter trend dan di saat market itu memang sedang benar-benar bearish ya, lalu kita memaksakan buy posisi, itu ada batasan berapa pip yang harus kita ambil. Ya karena basicnya atau secara keseluruhannya market tersebut dalam keadaan turun. Ya. Tapi kalau yang belum paham follow the trend, ya khususnya yang masih baru dan tiba-tiba mau entry counter trend, nah itu biasanya yang menjadi bulan-bulanan market atau cuman sedekah di market saja. Jadi untuk video kali ini cukup seperti ini saja, Mbak, ya. Jadi paham ya, untuk menentukan arah tren itu kita hanya butuh 2 indikator saja sih sebenarnya. Bisa menggunakan trendline atau EMA 200. Atau nanti bahkan ya jika teman-teman sudah lama berkecimpung di market itu nggak perlu pakai indikator, dari lihat kayak gini aja itu teman-teman sudah tahu arah marketnya itu akan kemana. Oke, Mbak, semoga video ini bisa bermanfaat. Salam dari saya, Simba Info.